Dan artinya kami memastikan bahwa ijazah yang dipegang sekarang oleh Dr. Tifa ada sekitar mungkin lebih dari 3 sekarang. Saya sudah lebih dari 5 sekarang. Itu adalah ijazah yang asli. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini itu adalah yang membuat ijazah palsunya. Pada saat demo besar di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa waktu kemarin, sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia itu ternyata dipanggil oleh Kepala Negara dan kemudian diberi nasihat. Pertama-tama katakanlah saya yang benar dan nanti ucapan terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini kepada pimpinan tim pembela Dr. Tifa, ya, Dr. Abdullah Al-Katiri. Beliau ini bukan orang asing bagi saya, beliau adalah pembela saya di kasus yang lalu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Abdullah Al-Katiri bersama dengan bapak-bapak kuasa hukum dari Dr. Tifa yang lain. Saya sebenarnya di sini untuk memperkuat saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tifa dengan beberapa temuan-temuan yang lain. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Tifa itu semuanya adalah bersifat science based. Artinya bersifat berbasis ilmu pengetahuan. Ini sangat mendukung apa yang dulu pernah kita lakukan. Jadi ketika tadi disampaikan pada saat gelar perkara khusus kami sangat kecewa karena harusnya apa? Pada saat itu harusnya Bareskrim menampilkan 3 uji pembanding ijazah. Kami saja berani menampilkan 3 uji pembanding ijazah yang waktu itu pernah kami teliti. Yaitu ijazah nomor 11-15, ijazah milik Fronojiwo, 11-16 milik almarhum Hari Mulyono, dan 11-17 milik ijazah Sri Murti Ningsih. Jadi waktu itu saya terangkan. Dan 3 ijazah itu, 11-15, 11-16, 11-17, itu tidak identik dengan ijazahnya Joko Widodo. Ini pertama ya, jadi tidak identik. Jelas banget waktu itu posisinya saya sampaikan di depan Bareskrim waktu itu adalah huruf A-nya milik Joko Widodo itu mencotot keluar. Mencotot artinya keluar, terbang keluar. Nah, bukan hanya itu. Karena kami waktu itu di dalam di challenge. Mas kan hanya punya bukti-bukti digital. Tidak. Alhamdulillah. Kami sekali lagi berterima kasih ya Dr. Tifa kepada kakak-kakak kelas kami. Ada angkatan 78, ada angkatan 79, kebanyakan itu angkatan 80 juga. Ya, yang mereka lulus rata-rata di tahun 85. Mereka mengirimkan tidak hanya foto digitalnya, tapi mengirimkan ijazah aslinya, Masya Allah. Dikirimkan dan dengan kepercayaan sangat penuh bagi kami untuk mempertontonkan kepada masyarakat. Dan ini kami memegang rahasia, kami memegang amanah. Kami belum akan mempertontonkan ijazah fisik aslinya meskipun ada. Kami di Allah berkata bahwa itu ada di tangan kami. Tapi karena kami memegang amanah, kami belum akan mempertunjukkan dulu. Tapi saya tidak omong-omong. Ijazah itu sudah saya ela level analysis, ya. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau ini ijazah saya tampilkan. Gak apa-apa, ini ijazah saya, ya. Ini ada elanya. Jadi di sini muncul masih ada fotonya, masih ada logonya, masih ada. Ya, gini, saya agak lupa. Ijazah milik Joko Widodo, kalau di ELA hasilnya kayak gini. Seperti bercak-bercak kotoran burung. Nggak ada bekas-bekasnya sama sekali hancur. Bahkan kalau kemudian di-fullkan, ijazah saya pun masih berbentuk ini. Ini masih berbentuk, masih ada legalisasinya, masih ada foto saya, masih ada logonya, masih ada. Dan kalau ijazah Joko Widodo ditampilkan kayak gini, hancur. Dan dengan segala hormat, saya tampilkan analisis ELA, 1 sampel ijazah milik kakak kelas kami yang asli, tapi ini masih terlindung, tidak nampak milik siapa, ya. Inilah, jadi masih nampak, fotonya masih nampak, logonya masih nampak, ada pengamannya pun masih nampak. Kalau ELA masih nampak. Jadi ini saya mendukung statementnya Dr. Tifa, dan itu clear sekali. Ijazah milik kakak-kakak kelas kami itu adalah ijazah, dan kami bangga dengan Universitas Gadjah Mada, Pak Al-Katiri, karena ijazah dari UGM itu sangat rapi, sangat detail, dan sangat bagus. Ada 5 layer pengaman, ya. Ada yang namanya emboss, ada yang namanya watermark, ada yang namanya tinta khusus untuk capnya, ada meterai dengan nilai dan warna khusus. Saya menyebutkan warna khusus ya, gitu supaya nggak ditiru, nanti mereka niru lagi nanti. Harganya ya, beda. Harganya juga itu nanti dulu ya, gitu. Dan artinya itu jelas-jelas betul. Dan artinya kami meyakini, bukan meyakini ya,
kami memastikan bahwa ijazah yang dipegang sekarang oleh Dr. Tifa ada sekitar mungkin lebih dari 3 sekarang. Saya sudah lebih dari 5 sekarang. Itu adalah ijazah yang asli. Asli, benar. Dan kami membuka. Kalau ada kakak-kakak kelas yang mempercayakan kepada tim kami di bawah Pak Al-Katiri atau di bawah tim organisasi aktivis, silakan. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini itu adalah yang membuat ijazah palsunya. Ngaku. Ini foto ini adalah tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut Mr. P. Nah, saya pun dan Dr. Resmond sama Pak Hermanto, Dr. Hermanto, sama satu lagi Pak Betor juga dilaporkan oleh orang Mr. P ini ke Polda Metro Jaya dan melaporkannya seperti setan. Jam 1 malam bikin LP-nya. Tapi artinya biarkan, dan ini bukan omongan. Data ini kami dapatkan langsung dari BIN, mantan BIN, Badan Intelijen Negara, yaitu Kolonel Sri Chandra. Jadi artinya itu clear ya. Jadi saya singkat saja teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Al-Katiri dan Pak Ismar, teman-teman yang lain ya. Kami bersepakat, kami tidak akan putus, kami tidak akan berhenti, kami tidak akan mundur, dan kami hanya mengetuk tadi kata Prof. Sofyan. Ada satu yang menarik, pada saat demo besar di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa waktu kemarin, ya, sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh kepala negara, ya, dan kemudian diberi nasihat, sudahlah, katakanlah yang benar dan nanti akan jelas. Jadi insya Allah gerakan ke DPR, gerakan ke eksekutif nanti akan, dan kita sebenarnya bisa mencontoh sesuatu yang sangat sederhana. Seorang wanita, wali kota Ito di Jepang, Maki Takubo, mengundurkan diri gara-gara ijazahnya palsu. Wanita loh ini, apa nggak malu ini ya dengan yang ada di luar. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan sedikit, Dr. Tifa, silakan. Saya sedikit sebuah data atau berita yang saya peroleh kemarin ya. Kemarin tanggal 15 Juli 2025, saya bertemu dengan Pak Betor Suryadi ya di salah satu tempat. Beliau menyampaikan kepada saya 2 hal yang sangat penting. Ya, nanti bisa dikonfrontir dengan beliau, dan saya merekam video otentik ya. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah bertemu dengan pelaku pembakaran Pasar Pramuka. Dan beliau sudah bertemu dengan tukang yang membuat ijazah tersebut yang di Pasar Pramuka, tukangnya ya. Tukangnya bukan bosnya, tapi tukang pembuat ijazah tersebut. Ya, jadi teman-teman YouTuber silakan nanti Anda konfrontir dengan Pak Betor Suryadi. Ya. Saya sendiri juga mempunyai video di mana beliau mengeluarkan statement tersebut. Ya, terima kasih. Ada undang-undang yaitu nomor 14 tahun nomor 31 tahun 2014. Itu namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di situ jelas mengatakan pasal 10-nya, jika ada laporan lebih dulu, pengaduan lebih dulu, maka tidak bisa dilaporkan balik, wajib bahkan dihentikan sebelum inkrah. Jadi orang-orang ini, TPUA pada waktu itu, sudah mengajukan laporan tapi diarahkan ke pengaduan, tapi pada akhirnya diproses juga demi kepentingan pengujian laboratorium. Diproses juga yang dilakukan oleh TPUA. Jadi semua 6 orang itu berkepentingan di sini. Jadi seperti kalau boleh saya sebut nama, Egy Sujana, kemudian Kurnia, kemudian Rizal Fadila, Damai Lubis dan sebagainya, itu adalah anggota atau pengurus TPUA. Sedangkan Bang Roy Suryo, Bang Resmond, dan Dr. Tifa ini adalah sebagai saksi pada saat itu yang datang ke UGM dengan melihat situasi dan data-data di UGM, bahkan diterima oleh rektor kalau nggak salah itu. Iya, diterima. Jadi mereka ini sebagai saksi meskipun mereka juga ahli. Tapi dalam hal ini pada saat bersama TPUA mereka sebagai saksi yang hadir langsung di
UGM. Apa hubungannya? Di dalam pasal 10 itu, baik pelapor maupun saksi tidak boleh dilaporkan balik. Jelas ya? Oke, yang berikutnya ini yang saya ingat aja ya. Ini yang saya masukkan dalam audiensi maupun permohonan untuk apa namanya? Stakeholder. Iya. Pendapat. Satu hal lagi, kemarin dalam sidang kalau saya boleh sedikit bocorkan, kayaknya dugaan saya ada pesan agar menghalang-halangi saya membaca Perkap Kapolri. Karena begitu baru 5 menit saya bicara dihentikan. Kenapa? Karena disitulah pelanggaran yang dilakukan oleh mereka dalam memeriksa laboratorium itu. Pada waktu itu kami tanyakan, kenapa kami dihentikan? Jawabannya apa? Bapak nggak usah membacakan Perkap kami, karena kami sudah tahu. Kita semua sudah tahu. Pertanyaan saya, pada waktu paparan, penyidik itu pakai pasal-pasal, kami juga sudah tahu pasal-pasal itu. Kenapa dipaparkan? Sama-sama sudah tahu. Ya kan? Terus kami katakan, jangan lupa Pak, di dalam gelar ini ada DPR, ada Ombudsman, ada Komnas HAM, ada Kompolnas. Apakah mereka juga tahu? Oke lah polisi kita anggap tahu Perkap itu. Akhirnya saya bacakan. Saya kembali, saya bacakan Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan syarat pemeriksaan tempat kejadian perkara dan barang bukti di laboratorium. Saya bacakan. Di Perkap itu jelas tertulis, Perkap pasal 10-nya, ya kan? Ada syarat namanya bahwa permintaan laboratorium itu harus memenuhi syarat formil dan teknis. Dan di situ dikatakan wajib di dalam Perkap itu. Wajib itu di atasnya harus itu. Ya kan? Itu sholat wajib gitu kan, dosa kalau kita nggak sholat. Ya kan? Ya, di situ itu disampaikan wajib. Ya kan? Bahkan yang dimaksud syarat formil itu ya prosedural itu. Yang teknis tergantung masalahnya. Kalau masalah senjata begini, masalah surat begini dan sebagainya. Lah, saya rujukkan, jungtokan ke pasal 80 di Perkap itu yang dimaksud syarat yang wajib harus dilaksanakan. Satu, adanya permintaan dari pihak penyidik. Ada permintaan. Yang kedua, ya ini yang kedua ini, harus ada laporan polisi. Sedangkan kemarin statusnya masih Dumas, belum ada laporan. Harus ada laporan polisi. Dan laporan polisi itu, ya kan, itu ada nomor laporannya dan ada peristiwanya, ada pasal-pasal yang apa, perkara apa yang di laboratorium itu. Oleh sebab itu, jika ini digunakan, hasil ini untuk Polda, nggak nyambung, Jack. Karena pasalnya lain, nomor laporannya lain. Yang kedua, yang ketiga, syarat ketiga, harus ada BAP saksi dan tersangka. Ini menarik ini. Harus ya, wajib. Saksi itu apa? Saksinya harus diperiksa semua. Termasuk saksi pelapor. Dalam hal ini pelapornya adalah Profesor Dr. Egy Sujana, belum selesai diperiksa. Kemudian di situ ada tersangka. Apa maksudnya tersangka itu? Di dalam penyidikan, tersangka itu di akhir, nggak ada tersangka itu di depan. Berarti pemeriksaan laboratorium itu harusnya di akhir, bukan di awal. Ya kan? Oke. Yang ketiga, harus dilampiri dengan berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan, ya kan? Di dalam pasal 1 ayat 16, KUHP poin 16, bahwa penyitaan itu adalah merupakan proses penyidikan, bukan di Dumas. Proses penyidikan. Dalam hal ini tidak lagi dilakukan. Yang terakhir, dokumen pembanding, ijazah pembanding harus autentik juga, harus diperiksa juga. Jadi semua ini dilanggar Perkapnya ini. Sekarang bayangkan,
Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi dilanggar. Undang-undang dilanggar. Undang-undang informasi publik dan satunya lagi undang-undang perlindungan saksi dan korban itu dilanggar. Perkap dilanggar. Ini namanya menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Oleh sebab itu, stakeholder di dalam penegakan hukum di Indonesia harus tahu masalah ini. Itulah salah satu syarat, salah satu background kenapa kita minta audiensi maupun dengar pendapat